Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Buya Afan izin bertanya. Jika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha jatuh pada hari Jumat, apakah benar seseorang boleh tidak melaksanakan sholat Jumat? Dan bagaimana hukumnya menurut syariat agama Islam? Terima kasih, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jika hari raya bertepatan dengan hari Jumat, apakah sholat Jumat tetap wajib? Bagi orang yang wajib Jumat tentunya. Kalau orang tidak wajib Jumat, ya tetap tidak wajib. Ibu-ibu nggak wajib Jumatan. Bagi orang yang asli yang wajib Jumatan, kemudian dia kok sholat Id, bukan orang tidak sholat Id, jangan dibahas yang tidak sholat Id. Yang tidak sholat Id itu otaknya ini. Apakah sholat Id itu sudah menggugurkan kewajiban Jumatannya atau tidak? Harus paham di sini. Sudah enggak sholat Id, enggak Jumatan, enggak duhuran lagi, bagaimana nanti? Bukan itu. Jadi pertanyaannya ini berlaku bagi untuk orang yang dia wajib Jumatan, kemudian dia sudah melakukan sholat Id, apakah Jumatan tetap wajib? Ada di situ pendapat, berbeda-beda pendapat. Pendapat pertama adalah madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Enggak ada perbedaan, sudah enggak ada pembahasan, ya tetap seperti biasanya. Sesuai dengan syarat-syarat madhab Hanafi Malik, kalau wajib Jumatan, ada Jumatan. Biarpun sudah sholat, enggak ada alasannya, tetap Jumatan asalkan sudah wajib. Ini menurut madhab Maliki dan Hanafi. Sebab kita pisahkan, karena madhab Hanafi Maliki, syarat-syarat wajibnya juga ada sendiri aturannya. Jadi dalam madhab Hanafi Maliki tetap wajib, nggak ada perbedaan apakah Jumatan tepat di hari Id atau tidak hari Id. Kalau memang wajib Jumat ya Jumatan, nggak ada alasan, tetap. Nah ini karena hari ini zaman internet mudah kita interaksi ke sana kemari, sehingga kadang masuk madhab bukan madhab kita. Yang kedua adalah mungkin langsung dari tetap seperti biasa kita ambil pendapat yang kedua adalah pendapat dari madhab Hambali. Bagi yang sudah melaksanakan sholat sholat Id yang wajib Jumatan kemudian sudah melakukan sholat Id, maka dia boleh meninggalkan Jumatan tapi tetap sholat duhur. Tetap sholat duhur. Ini ilmu harus sampaikan. Yang nggak boleh kan main-main agama. Nah, kita kan dalam madhab kita beda. Kita madhab Syafi'i di mana? Dalam madhab Imam Syafi'i, bagi orang yang sudah sholat hari raya Idul Fitri, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Anda Syafi'i. Kecuali ada beberapa orang lain ini ada perbedaan. Yang wajib Jumatannya itu bukan karena kampungnya ada Jumatan. Jadi gini, kita kembali dulu. Seorang itu wajib Jumatan itu setelah syarat-syarat terpenuhi tentang tempatnya. Di antaranya adalah Anda laki-laki memenuhi syarat merdeka, Anda laki-laki wajib Jumatan jika di desa Anda ada Jumatan didirikan dan memenuhi bilangannya sesuai dengan madhab Imam Syafi'i 40 mustautin orang tinggal di situ. Jika tiba-tiba Anda hidup di sebuah kampung nggak memenuhi syarat, nggak wajib Jumatan. Ya ini nggak dibahas tentunya. Id ya tetap duhuran kan, biarpun nggak ada Id tetap nggak Jumatan kan, karena tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Atau memang di situ tidak ada Jumatan di kampungnya karena belum memenuhi syarat, maka belum terpenuhi bilangannya dan yang lainnya karena satu hal belum ada Jumatan. Selagi di kampung Anda tidak di kampung kecil Koryah desa, jika di desa Anda itu memang tidak ada Jumatan didirikan, apakah serta-merta Anda tidak wajib Jumat? Ntar dulu. Anda pergi ke perbatasan desa Anda. Coba ini tas gambarannya yang sederhana saja. Jika sampai perbatasan desa Anda tidak bisa dengar, misalnya, oh di kampung tetangga ada Jumatan.
Anda boleh memaksakan pergi ke sana. Tapi Anda tidak wajib kalau Anda tidak mendengar. Di mana kita mendengar? Kalau Anda ke perbatasan, lalu Anda tunggu waktu adzan. Dengar enggak adzannya? Adzan tanpa mikrofon loh ya. Jadi perkiraannya adzan normal pakai suara. Ini hanya perkiraannya berapa? Kalau adzannya adalah tempatnya jaraknya. Seandainya adzan dikumandangkan kok nggak dengar di kampung sebelah biarpun wajib Jumatan, Anda di kampung sebelahnya tidak wajib Jumatan. Loh. Selagi tidak wajib harus kita sampaikan tidak wajib. Supaya orang tidak merasa melanggar Allah terus. Seperti suatu ketika ada teman-teman dari Jepang, di Jepang kita. Dia Masya Allah meyakini bahasanya Jumatan wajib biarpun harus pergi ke satu tempat 2 jam perjalanannya. Saya kalau pergi sholat Jumat, Buya harus 2 jam. Masya Allah, hebat kamu. Boleh lanjutkan. Cuman kalau bicara hukum, selagi di tempatmu tidak ada Jumatan, tidak wajib Jumatan. Ini. Nah, bagi orang yang di kampungnya itu ada Jumatan, jelas dia wajib Jumatan. Di kampungnya tidak ada, tapi kampung sebelah ada Jumatan. Dan dia mendengar adzan, kalau dia ke pinggir perbatasan, dia dengar, dia wajib ke sana. Kalau dia sampai ke perbatasan, seandainya, bukan harus setiap hari pergi ke perbatasan, setiap Jumat, enggak. Kalau sudah tidak mendengar, maka tidak wajib Jumatan. Kalau Jumatan, ya sah. Boleh. Nah, yang dibahas ini loh, orang ini pengecualian dalam madhab Imam Syafi'i. Bagi orang yang di kampungnya, di desanya tidak ada Jumatan. Kalau Jumatan biasanya ke kota, nah ini gambarannya. Jumatannya langsung pergi ke kota, ke Madinah. Dari kampung dalam-dalam jauh. Nggak pernah ada Jumatan. Maka kalau setiap Jumatan pergi ke kota Madinah. Kemudian, lah ini pas hari raya. Datang ke kota Madinah. Sholat hari raya. Karena dia sudah sholat hari raya, kemudian pulang ke kampungnya. Maka orang ini tidak wajib kembali lagi untuk melaksanakan sholat Jumat. Lah kalau Anda di kampungnya aja adzannya ada, masjidnya ada berapa, kok tidak Jumatan? Ya tetap Jumatan bagi Anda, karena di kampung Anda sendiri tidak ada Jumatan. Jadi yang di kampungnya tidak ada Jumatan, itu loh yang dibahas. Maka kalau di kampung Anda tidak ada Jumatan, sementara Jumatan Anda ke tempat yang berbeda, dan Anda sholat idnya pun tempat yang berbeda juga, maka Anda sudah sholat id. Karena Anda sudah sholat id, maka tidak perlu Jumatan lagi supaya tidak bolak-balik. Tapi bagi Anda itu sampai rumah ada masjid, sok banget, saya sudah sholat id, tidak wajib Jumatan. Bukan itu. Nah, di dalam madhab Imam Syafi'i seperti itu. Selagi Anda madhab Imam Syafi'i, ya sudah. Kalau memang Anda biarpun sudah sholat id, di kampung Anda ada Jumatan, Anda tetap wajib melakukan sholat Jumat. Nah, mungkin madhab Imam Ahmad boleh digunakan untuk sebagian orang mungkin kesibukan karena satu hal, tidak tahu karena, mohon maaf, mungkin namanya madhab harus kita sampaikan juga. Mungkin karena ziarah yang perlu terlalu padat dan sebagainya, sehingga tidak Jumatan, tapi tetap sholat duhur. Ada pendapat keempat mengatakan enggak duhur, enggak Jumatan, itu madhab salah. Kalau sudah sholat id enggak pakai duhur, enggak pakai Jumatan, salah. Nah, kemudian di dalam madhab Imam Ahmad tadi ada pengecualian juga. Biarpun boleh tidak Jumatan kecuali imam. Kalau imam tetap wajib Jumatan, kenapa? Kalau sampai imam tidak Jumatan nanti bubar masjidnya enggak hidup. Nah, ini ada perbedaan ulama. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan rata-rata kalau masih di kampung Jawa ini, sepertinya biarpun sudah sholat id tetap Jumatan. Karena Pak masjid banyak. Kecuali Anda merasakan di kampung-kampung pelosok di daerah imigran sana, transmigrasi sana, tempat jauh ini. Mungkin itu berlaku pendapat madhab Syafi'i yang bagi sudah sholat id di kota, kemudian pulang ke rumah tidak usah Jumatan. Tapi tetap sholat duhur. Sederhananya begitu ya. Jangan. Ini wawasan yang kami sampaikan agar nanti tidak ribut saja, tidak ribut. Wawasan penting, tapi bukan untuk saling menjatuhkan, tapi bagaimana menghargai pendapat orang-orang yang mengamalkan, asalkan sesuai dengan pendapat imam madhab, ya diizinkan. Apalagi orang awam, cuman kita tetap berpegang dengan madhab kita selagi bisa, madhab Syafi'i seperti yang kita terjelaskan tadi. Maka biarpun Anda sudah sholat hari raya Idul Fitri, maka Anda tetap sholat Jumat karena di kampung Anda sendiri ada Jumatan. Tetap wajib Jumatan. Kecuali Anda tergolong hidup yang di kampung, nggak ada Jumatan di kampung Anda pergi ke kota sholat hari raya, balik lagi mau Jumatan lagi ini, maka Anda tidak wajib Jumatan. Itu saja insya Allah. Semoga Allah menjaga kita semuanya, jaga ukhuwah, saling mencintai, indah dunia hingga kelak surga. Allah alam bisawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad.
Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.